Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas Bekam Holistik yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Sekarang ini ya, kita membahas terkait dengan pelajaran berikutnya, yaitu bagaimana posisi bekam, bagaimana posisi teknik terapi bekam pada diagram hukum keseimbangan. Inilah diagram hukum keseimbangan. Ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering, kemudian gabungan keduanya. Di sini ada L plus D, lembab, dingin ya. Kemudian ini ada lembab panas, kemudian ada panas kering, ada dingin kering ya. Kalau dilihat dari sifatnya ya, kalau panas itu energinya ke atas, dingin energinya ke bawah. Kemudian kering bersifat menyebar ya, dia karena mengurai ya. Ketika orang ini ada sesuatu yang tertahan dikeringkan, maka dia akan terurai ya, terurai. Lembab itu dia menetap ya, menetap dan dia tertahan ya, jadi mengendap atau tertahan di situ. Kemudian ya, bagaimana posisi bekam pada diagram hukum keseimbangan? Nah, karena teknik bekam adalah teknik pengurangan, teknik sedasi, teknik pengeluaran darah, ya kan. Kemudian manfaatnya juga dia mengurai ya, mengurai. Dan bekam ini adalah tekniknya adalah teknik melemahkan, mengurangi, ya, baik mengurangi energi, mengurangi darah, ya. Maka penempatannya harus menyesuaikan dengan kaidah ini gitu loh. Maka lebih cocok kepada posisi yang ada di atas gitu. Nah, karena di sini ada lembab, panas, kering dan dingin, maka posisi normal itu ada di tengah sini. Jadi di tengah ini adalah posisi N normal gitu ya. Posisi normal itu di sini. Maka bekam itu berlaku pada posisi normal ini ke atas. Posisi normal ke atas. Karena ini adalah garis normal. Ketika posisinya dari garis normal ini ke bawah, maka dia masuk ke defisien atau kelemahan atau kekurangan. Maka tidak cocok di situ. Ya. Misalnya dia kasusnya adalah lembab dingin. Kan energinya cenderung ke bawah, ya kan. Kalau pencampuran keduanya di samping dia dingin juga nanti dia lembab, sudah lembab dingin berarti ada kumpulan ya, kumpulan yang tertahan sindromnya dingin, wis ngumpul beku, wis kayak es itu ya. Maka di sini kenapa tidak tepat untuk kondisi karakter seorang itu lembab dingin dibekam? Karena sudah dingin, sifat dingin membeku, sirkulasi darah jadi lambat, ditambah lembab. Lembab itu adalah sesuatu yang tertahan di situ, mengendap. Sudah beku ngendap, sudah beku tertahan, sehingga sirkulasi darah tidak lancar atau lambat. Nah, itulah alasan kenapa bekam di posisi lembab dingin itu tidak sesuai itu. Bagaimana caranya? Nah, kasus di sini maka ya, solusinya adalah dipanaskan dan dikeringkan itu. Panas kering. Kalau kasih herbal ya yang panas kering, misalnya dikasih ramuan-ramuan yang sifatnya pedas, yang rasanya pedas. Ya. Jadi lawan daripada lembab dingin ini adalah panas kering. Maka di sini sudah panas plus kering, berarti sangat cocok bekam itu di posisi sini gitu. Baik panas murni, nanti ada campuran panas kering, nanti di posisi kering, tapi dia masih di atas angka garis normal gitu. Maka di lokasi ini dia masih bisa dilakukan bekam, kan itu. Kemudian di lokasi dingin kering, dingin ya,
maka nanti garisnya semakin ke atas, semakin menuju ke kering, ya maka lebih dominan kering gitu. Tetapi karena di batas garis normal, maka dia masuk ke defisien. Maka di sini nanti kurang cocok dilakukan bekam, ya kan? Misalnya lidahnya nanti agak tipis nih di sini, sudah agak tipis cenderung pucet, ya kan? Maka secara energi berarti di bawah normal, maka kurang cocok dilakukan bekam, ya itu. Nanti akan dibahas detail masalah lidah nanti ya, artinya diagnosa gambaran-gambaran lidah bagaimana, gambaran nadi bagaimana menurut diagram keseimbangan. Nanti alasannya bekam itu posisinya di mana dengan menyesuaikan nadi dan lidah nanti. Itu di materi berikutnya. Tapi ini pembahasan khusus posisi bekam pada diagram hukum keseimbangan. Jadi ketika kondisinya dingin kering, ya agak kering, tapi dia posisinya lebih cenderung ke pucat ya, pucat lidahnya itu. Berarti intinya dingin itu dia sesuatu yang agak beku, kemudian kering juga agak kurang cairan itu ya. Jadi dan garisnya di bawah garis normal, maka kondisi dingin kering itu berarti kondisi yang belum tepat dilakukan bekam itu ya. Maka lawannya dingin kering, maka di sini ada lembab panas. Lembab panas. Karena lembab panas itu posisinya di atas garis normal, walaupun ini ada semakin lembab ya. Di sini kan ada lembab itu. Jadi semakin mendekati lembab itu sebenarnya dia kurang maksimal dibekam karena ada sesuatu yang masih menahan karena dia dominan lembab ya. Lembab kan sifat dasarnya kan menahan, tertahan gitu kan, menghambat. Itu sebenarnya itu kalau mau lebih maksimal ya nanti diure lembabnya itu biar dia nanti naik ke atas kondisinya. Tetapi karena dasar lembab panas itu di atas garis normal, maka di sini masih bisa dilakukan bekam karena secara energi dia energinya cukup, ya kan, di atas ini sih di atas garis normal, ya kan. Cuman ini lembabnya lebih dominan, ya. Keluarnya biasanya ya ada hambatan-hambatan lah, tetapi dasar lidahnya masih agak merah, itu merahnya itu tetap ada itu jadi masih bisa dilakukan bekam. Maka secara kaidah diagram hukum keseimbangan ini posisi bekam ada posisi di garis normal ini ya, antara lembab kering ini ke atas. Baik panas lembab maupun panas kering itu insya Allah di sini cocok untuk dilakukan bekam kayak gitu. Jadi kelebihan panas ya, iya, tapi cuman kalau sudah kombinasi dengan lembab, semakin ke sini sebenarnya lembabnya lebih dominan. Tapi merahnya kan masih ada lidahnya, jadi masih bisa ya. Walaupun nanti kurang maksimal di sini. Kalau dibandingkan dengan di sini ya, misalnya karakternya ke panas lembab tapi cenderung ke lembab ya. Dengan di sini ya jelas keluar darahnya itu lebih banyak di atas sana yang mendekati panas itu kayak gitu. Kering juga sama, semakin panas di sini dia darahnya semakin banyak. Tapi kalau semakin kering di sini ya semakin berkurang itu keluarnya darah itu. Yang paling puncak-puncaknya ya ini di panasnya. Karena dianggap panas itu dia cairannya belum mengering gitu lah ya. Jadi merahnya merah kuat tetapi dia belum kehabisan cairan. Berarti kondisi energinya itu masih cukup sama kondisi cairannya belum sampai kering dia. Jadi hanya panasnya yang berlebih. Maka di sini puncak-puncaknya itu tepat dibekam. Apalagi di sini nih antara lembab panas cenderung ke panas, antara panas kering cenderung ke panas. Ini yang lokasi ya. Kalau jam itu berarti di sini jam 12 ya, di sini. Berarti ini misalnya di sini jam 12 ya, jam 12 berarti di sini jam 9, 6 sama jam 3 ya. Ya kan kalau jam 3 berarti di sini antara 1 dan 2 lah ya, antara itu 1 dan 2.
Nah ini jadi 45 derajat ke sini lah ya. Mendekati ke panas ini adalah kondisi yang paling maksimal dilakukan bekam. Nah, kalau kita melihat ya dengan kacamata hadisnya, grade pertama itu ketika bekam itu pada hari Senin, Selasa, Kamis, kemudian tanggalnya adalah 15, 17, 19, 21 Hijriah, kemudian jamnya adalah setelah matahari itu sudah mulai condong ke ini, dari matahari yang lurus dia udah mulai condong, berarti mendekati jam 1 lah ya, antara jam 1 jam 3 itu ya. Nah itu maksimalnya dibekam gitu ya. Itu artinya berarti didukung dengan cuaca begitu terik matahari paling kuat itu, tapi harus condong dulu ya, harus condong dulu. Nah di situ di diagram keseimbangan pun berarti kan dari pas panasnya ini ya, lokasi lembab panas mendekati panas sama panas kering mendekati panas, itulah posisi yang paling maksimal, paling pas dilakukan bekam. Hasilnya insya Allah paling maksimal. Begitu. Nah demikian ya. Jadi kondisi-kondisi yang insya Allah paling tepat pada diagram hukum keseimbangan itu adalah kondisi-kondisi yang dari di atas garis normal itu ke atas, tetapi yang paling maksimal adalah antara sini garis lembab panas ini tengah sama panas kering itu ke sini nih, di wilayah sini. Nah itu adalah kondisi yang paling pas ya, intinya ya berarti bisa dinamakan grade ya, grade pertama itu di lokasi yang di atas ini. Insya Allah itu kondisi-kondisi yang paling tepat. Demikian insya Allah yang bisa saya sampaikan biar kita tahu, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.